salam sehat Tribuners, masih bersama kami dalam program Depok hari ini, masih bersama tokoh masyarakat Kota Depok, tokoh perubahan, calon wali Kota Depok, Bang Gita Supian Suri. Bang, sehat Bang? Sehat, Bang Dodi. Bang, ini kalau bicara infrastruktur, ini banyak yang ngeluhin nih Bang. Ya. Terutama jalan yang macet nih, macet, banjir, apalagi sekarang lagi musim hujan nih Bang. Gimana nih Bang? Ya, tadi saya bercerita banyak terkait dengan latar belakang saya maju jadi wali kota, termasuk permasalahan infrastruktur. Kenapa saya mau jadi wali kota? Jadi saya mau bercerita, saya alumni STPDN, tahun 99 saya keluar, tugas pertama saya di Kota Bekasi, tahun 2000 saya pindah ke Depok. Saya tahu betul kondisi Bekasi dan Depok tahun 99 relatif tidak banyak berbeda. Tapi hari ini kalau cerita infrastruktur kita ketinggalan Kang Dodi. Bekasi. Jadi ya saya merasa dari sini saya harus hadir, kita harus bangun komunikasi yang bagus dengan pemerintah pusat dengan provinsi sehingga infrastruktur kita dapat support, dapat dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi Abang akan mau ngapain nih dengan kemacetan, banjir ke depannya? Ya, pertama terkait dengan kemacetan, salah satu hal yang memang kita semua orang awam pun tahu ya kenapa Jalan Raya Sawangan macet gitu ya, karena memang ya jalannya juga kecil, kemudian keluar tol Sawangan sudah macet gitu ya. Terus di dalam-dalam juga banyak perumahan-perumahan, volume kendaraan tinggi, ya pasti ada macet. Artinya ini pun pemerintah kota tidak siap selama 25 tahun kita tidak investasi infrastruktur jalan. Jadi begitu tol mengelilingi Depok kita kewalahan untuk mendukung infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat dalam hal ini tol. Dan Jalan Raya Sawangan memang jalan nasional, tapi kita nggak bisa mengatakan itu jalan nasional terus kita berdiam diri berharap tiba-tiba pemerintah pusat melebarkan jalan Raya Sawangan, nggak bisa. Kita tetap harus proaktif. Toh kita memperjuangkan warga kita. Kemacetan di kita adalah kemacetan warga kita. Kita nggak bisa bahwa ini jalan nasional bukan tanggung jawab pemerintah kota. Itu yang harus kita lakukan. Pertama terkait tentang infrastruktur. Yang kedua, kita juga harus membuat terobosan-terobosan akses-akses jalan baru untuk bisa ya tadi mengurai kemacetan. Salah satu upaya saya nanti ke depan besok jadi wali kota adalah jalan tembus dari Terminal Jati Jajar menuju Tapos jalan tol. Ya, sehingga mobil-mobil yang mau masuk ke terminal tipe Jati Jajar tidak lagi harus berputar lewat Citerep atau keluar dari Cisalak yang menambah kemacetan di situ, sehingga bisa langsung lewat tengah masuk ke terminal. Di situ akan banyak keuntungan kita. Jalur ekonomi baru akan tumbuh di situ. Kemudian tidak menambah macet di keluar tol Cisalak atau keluar tol Citerep. Itu upaya kita. Dan seperti Kang Dodi tahu, Bang Dodi tahu bahwa 20 tahun kita RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kita menargetkan panjang jalan Kota Depok itu 63 km. Tapi pemerintahan yang berkuasa hari ini selama 20 tahun itu hanya menambah kurang lebih cuma 1 km tambahan panjang jalan. Iya. Itu jalan mana coba? Mau tahu nggak? Ya kalau saya hitung kalau nggak salah itu yang depan Terminal Jati Jajar yang belum tuntas sampai ke Tapos itu. Gitu. Yang 1 km kalau saya hitung cuma itu aja. Jadi cuma 1 km. Itu kan makanya sekarang lagi ribut lagi, ikut-ikutan mau ngelebarin jalan saya Sawangan, ikut-ikutan mau jalan tembus dari Juanda mau dilanjutkan. Ya kemarin kemana aja gitu. Sekarang kemarin mikirin yang mana aja gitu. Sekarang baru kepikiran urusan itu. Keren berarti ini. Jadi bagi warga Sawangan mohon bersabar karena Bang Supian Suri sebentar lagi akan melebarkan jalan. Doakan aja. Ya, pertama masalah jalan, yang kedua transportasi juga kita harus support. Kita ini wilayah aglomerasi, kita bisa sangat berkomunikasi dengan pemerintah DKJ hari ini untuk bisa layanan yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta juga bisa dilayakan oleh masyarakat Depok, sehingga kita tinggal menarik ruas jalan layanan yang selama ini berhenti di perbatasan Jakarta masuk ke dalam, Depok, bisa masuk sampai Depok. Tapi kan infrastrukturnya harus mendukung dulu. Kita support gitu ya. Keren. Saya menunggu ini Bang. Dan sangat dimungkinkan kita mempercepat ini, termasuk kita diuntungkan dengan stasiun-stasiun yang udah ada di Kota Depok. Tinggal ruang-ruang menuju titik stasiun, alur penumpang keluar masuk dari situ yang harus kita siapkan. Bicara stasiun saya tertarik nih, ada stasiun Pondok Rajek nih. Ini menurut Abang seksi nggak nih?
Ya, yang pasti ini menjadi potensi buat bisa juga mengurangi beban kemacetan di Margonda atau di stasiun 3 stasiun kita. Warga Depok Cilodong akhirnya bisa ke arah selatan untuk bisa di stasiun Pondok Raja. Tinggal lagi-lagi bagaimana pemerintah menyiapkan infrastrukturnya buat mendukung stasiun yang ada. Jangan-jangan sampai itu malah jadi timbul kemacetan baru lagi kalau kita nggak siapin. Berarti Abang ini sudah memikirkan panjang nih, keberadaan stasiun Pondok Raja di Cilodong juga akan menjadi pokok pikiran untuk dilebarkan jalannya ya. Ya, stasiun terminal. Pasti ya, kita belum punya terminal di titik itu. Kalau dilihat besok banyak penumpang yang turun, iya benar ya. Kemacetan baru di situ, belum ada terminal buat orang berhenti di sekitar stasiun. Jadi wilayah Cilodong akan tumbuh ya menjadi pusat perekonomian ya. Pasti, insya Allah. Keren. Wow. Satu lagi Bang nih. Ya. Ini kan banyak banjir, musim hujan, pohon tumbang. Gimana nih Bang menurut Abang? Apa yang akan Abang lakukan nanti ke depan? Ya, salah satu program yang juga kita jalankan adalah kita akan membuat drainase yang terintegrasi. Itu dari sisi itu. Hari ini kenapa banjir masih banyak di titik-titik itu? Karena memang drainase kita tidak terintegrasi satu dengan yang lain. Jadi ada drainase terpotong ya berhenti di situ ya airnya gitu. Di situ ya. Baru tahu saya. Ya salah satunya itu. Yang kedua, potensi setu-setu kita, danau-danau kita ini harus kita maksimalkan untuk sebagai daya tampung buat muara dari air-air yang dari drainase tadi. Karena kita harus bekerja sama lagi dengan pemerintah Jakarta. Mereka punya kepentingan terhadap Depok. Mereka harus support membangun, memaksimalkan setu-setu kita untuk daya tampung air, biar air nggak semuanya mengalir ke sungai Kali Ciliwung atau sungai Pesengeran yang akhirnya muaranya ke Jakarta gitu. Mereka harus membantu sehingga sumur daerah resapan air, daerah tampung air di saat hujan lebat atau banjir ini menjadi kepentingan, sehingga rasa-rasanya kita bisa saling support ke pemerintah Jakarta. Mereka punya dana yang cukup, mereka juga nggak mau kebanjiran, sehingga titik-titik tadi embung harus kita munculkan, satu-satu yang ada harus kita rawat. Kalau perlu kita tambahkan penampungan air, embung-embung atau apapun namanya nantinya gitu. Siap. Wah, keren nih berarti nih. Nah, sekarang lagi rame nih Bang. Masalah sampah nih Bang. Terakhir sampai Kementerian Lingkungan Hidup menangkap dan segel itu. Itu gimana Bang? Ya tadi balik lagi keberadaan TPA Cipayung di saat Depok baru usia setahun, 2 tahun atau 3 tahun masih sangat cukup. Tapi kalau polanya masih sama, TPA Cipayung sekarang udah overload seperti ini, ya pasti akan muncul ide-ide membuang sampah di luar TPA Cipayung. Karena pengelolaan TPA Cipayung ya masih sangat konvensional. Kita dikumpulkan, buang di sana sudah tidak tertampung. Di saat akses untuk ke sana udah sulit, orang mencari ruang-ruang lain yang bisa dibuang sampah itu. Salah satunya adalah di Limo itu, seperti itu. Nah, Bang, ke depan akan mengatasi masalah sampah ini seperti apa, Bang? Mengatasi masalah sampah sebetulnya sama dengan mengatasi permasalahan yang lain. Kita harus benar-benar mengurai permasalahan itu dari hulu, nggak bisa dihilir saja gitu. Jadi tadi saya belajar banyak di teman-teman Banyumas, memperhatikan pola mereka, bagaimana peran masyarakat juga benar-benar diberdayakan untuk pengelolaan sampah, karena pemerintah punya keterbatasan dari tenaga dan kemampuan untuk menyelesaikan itu kalau hanya menyelesaikan di tengah atau di hilir. Bagaimana hadirnya masyarakat, orang-orang yang mau menjadi bagian menyelesaikan sampah dari hulu dan di tengah, itu bisa diselesaikan oleh masyarakat. Nanti pemerintah tinggal menyelesaikan di hilir. Kalau kita kategorikan sampah itu ada boleh dibilang 3 kategori, Kang Dodi. Pertama, Depok ini dari informasi yang saya dapat dari 1.200 ton itu hampir 50% itu sampah kita sebetulnya sampah organik. Rumah tangga? Sampah rumah tangga, sampah organik itu sisa makanan, sayuran dan yang lainnya. Artinya sampah itu sangat mungkin kita kelola menjadi potensi ekonomi. Di dalamnya bisa maggot, bisa pupuk gitu. Dan masyarakat bisa hadir di sana. Yang kedua, sampah kita yang masih punya nilai ekonomi yang masih bisa
didaur ulang, plastik dan yang lainnya. Itu juga masih banyak sekali bank sampah dan yang lainnya yang tidak harus kita olah udah siap menerima itu. Nah, tinggal permasalahan kita kan di residu sisa dari tiga kategori itu yang Kole bilang sekitar 20% maksimal 25%. Yang tinggal harus kita lakukan apa untuk residu itu, karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan untuk residu itu. Nah, pemerintah lah yang harus hadir tentang masalah residu itu. Nah, hari ini kita belum bisa memilah membagi tiga itu, semuanya dikumpulkan, dibawa, semuanya dibuang ke TPA Cipayung. Kalaupun ada yang dipisahkan, presentasinya sangat kecil gitu ya, sehingga ya pada akhirnya sangat cepat TPA Cipayung kita overload dengan segala kondisi yang tadi saya sebutkan. Bang, waktu kemarin Pak Presiden Prabowo kan menyatakan swasembada energi. Ya. Apa mungkin sampah bisa dijadikan energi? Sangat mungkin sebetulnya. Tinggal balik lagi nih. Pertama, dari sekian kota kabupaten Depok tidak masuk dalam kemarin ya proyek strategis nasional PSN. Ya, PSN dengan Depok dapat proyek strategis nasional dalam pengelolaan sampah, kita sangat dimungkinkan sampah kita bisa menjadi energi listrik. Nah, permasalahan sekarang kan energi listrik itu yang punya otoritas tentang listrik hanya PLN. Yang bisa beli listrik hanya PLN. Dan PLN mau beli listrik, produksi listrik kalau yang daerah, kota atau kabupaten yang masuk kategori PSN. Nah, Depok belum masuk kategori PSN, makanya tadi di awal saya cerita kita harus bergandengan erat dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi. Itu masalah kebijakan. Iya, kita mau produksi listrik terus nggak dibeli, siapa yang mau? Jadi terbuang siapa, kan nggak bisa kita mengelola sendiri listrik. Hari ini otoritas itu penuh oleh PLN. Jadi tidak semudah itu Tribuners mengelola sampah menjadi sebuah energi atau energi listrik untuk dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Depok itu. Iya. Jadi ada goodwill yang harus diterima oleh Kota Depok, salah satunya masuk dalam kategori proyek strategis nasional. Itu masalahnya. Saya juga baru tahu. Kalau nggak dikasih tahu. Tribuners, jangan kemana-mana, masih dengan tokoh pembaruan Kota Depok, abang kita Sufyan Suri. Jangan lupa subscribe ya.